Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin sidang salat Isya sekaligus tarawih dan witir yang insya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan semua jamaah di sini Allah berikan kelapangan rizkinya. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan jalan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kesempitan, ada masalah, mudah-mudahan Allah tuntun jalannya sehingga keluar dari masalah yang sekarang ini sedang menghimpit. Di bulan yang penuh rahmat, maghfirah, pengampunan ini, kita sama-sama berdoa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, jamaah kaum muslimin dan muslimat, tetangga kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh seksama dan juga terakhir sampai akhir bulan Ramadan sampai Allah memberikan kita predikat bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, untuk saum di bulan Ramadan ini punya tujuan yang sangat luar biasa. Agar kita setelah melalui proses candra di muka, penggodokan dan penempaan Ramadan sebulan penuh, agar kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan predikat bertakwa. Hadirin, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mempunyai kesalahan. Pasti kita mempunyai kekurangan, kekhilafan dan lain sebagainya. Sebelum Ramadan, boleh jadi kita berperangai, berpribadi buruk. Suka ngomongi teman, suka jelek-jelekin teman, mungkin boleh jadi ngambil punya teman yang bukan haknya, walaupun itu toh cuma sekedar ngambil tanaman tetangga yang gak izin dan lain sebagainya. Ini salah satu daripada ciri-ciri bahwasanya ketika sebelum Ramadan ini kita pasti punya salah dan khilaf. Nah, Ramadan Allah sengaja berikan kepada kita untuk menjadi tempat penempaan candra di muka. Agar supaya apa? Agar kita bisa melepaskan seluruh kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa setelah Ramadan berakhir. Kita boleh belajar dari sebuah hewan yang menjijikkan yang ada di sekitar kita. Kita sebut dia adalah binatang ulat. Bagaimana kalau jamaah, apalagi ibu-ibu, ngelihat ulat gremet di tangan, naik, apa yang dirasakan? Geli, jijik, ya, takut dan lain sebagainya. Tahu nggak bahwasanya ulat itu yang awalnya sifatnya menjijikkan, sifatnya yang selalu dijauhi, orang nggak mau deket, sukanya ke tempat-tempat kotor, tempat sampah dan lain sebagainya. Bahkan kehidupan sehari-harinya itu nyaris 90% kehidupannya itu merusak. Yang emak-emak nanam tanaman kembang, lagi semi, lagi hijau-hijaunya berbunga, lagi senang-senangnya ternyata malam-malam digremetin sama ulat, dimakan daunnya, dimakan bunganya. Itulah perilaku ulat. Selama menjadi ulat 90% kehidupan ulat itu menjijikkan,
suka di tempat yang kotor, perbuatannya perbuatan buruk, kalau kita maksiat lah ya, suka ngerogotin tanaman orang dan menjijikkan dan lain sebagainya. Tetapi ada fase ulat itu dia berdiam diri, dia berpuasa, dia enggak makan, itulah dalam fase kepompong. Dalam fase kepompong ulat itu enggak makan, enggak minum, enggak kelayaban gitu ya, enggak ngomongin orang ya, maksudnya tidak merusak ke sana, enggak merusak ke sini. Dia hanya sendiri, dia bertafakur kepada Allah. Mungkin bahasa kita ini bertaubat lah seperti itu ya, bahasa manusia. Dia enggak ngapa-ngapain, enggak ngerusak, cuma berdiam diri dengan cara zikirnya kepada Allah dan dia sendiri yang tahu zikirnya seperti apa. Bahwasanya semua yang ada di langit dan bumi ini berzikir, bertasbih menyebut nama Allah. Sampai suatu masa Allah mengabulkan keinginan sang ulat. Yang tadi ulat itu menjijikkan, yang tadi ulat itu suka ke tempat yang kotor, yang tadi ketika orang melihat pasti akan menjauhi. Pada selesai ulat itu menjadi kepompong, beberapa bulan dia akan berubah menjadi makhluk baru. Yang dahulu menjijikkan sekarang menjadi makhluk yang sangat luar biasa indahnya. Kalau dahulu kita dideketin ulat pasti jingkrak-jingkrak. Tapi kalau ada kupu-kupu yang indah gitu ya, warna-warni, melambai-lambai, pasti kita angin mendekat. Ada juga yang ingin menangkap. Kita lihat bagaimana perubahan pribadi sang ulat. Yang dulu suka ke tempat yang kotor, setelah jadi kupu-kupu ke tempat yang apa? Yang baik. Ke bunga. Bunga itu wangi. Ya, indah. Siapapun suka dengan bunga. Dan dulu kehidupan ulat itu di mana? Di tong sampah, busuk ya. Ya minimal ya gremet di batang pohon yang mungkin becek dan lain sebagainya. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, dia akan hinggap dari bunga yang wangi satu ke bunga yang warna-warni indah yang lainnya. Selanjutnya, apa yang akan berubah pada diri ulat? Ulat yang dahulu menjijikkan sekarang akan memukau, menawan siapa saja yang melihat. Begitulah ketika pribadi muslim setelah bulan puasa sebulan penuh, yang dahulunya suka ngomongin teman, ya, suka ngerumpi, suka bermaksiat, suka ngambil barang orang yang bukan haknya, setelah puasa menjadi pribadi yang sangat menawan. Sedekahnya gencar, sayang sama orang, siapapun yang ketemu itu senang bener. Setelah berpisah itu akan terbayang kenangannya. Ketika ketemu dengan orang tersebut, minimal dengan senyuman tulusnya. Minimal itu. Ya. Selanjutnya apalagi yang perubahan pada diri sang ulat? Yang dahulu ulat itu tempatnya di tempat yang rendah. Setelah jadi kupu-kupu, kupu-kupu akan terbang tinggi, jauh lebih tinggi dibanding kehidupan sang ulat. Begitu pula ketika kita saat selesai Ramadan, menyelesaikan amaliyah ibadah kita, puasa kita, sholat sunnah kita, tadarus Quran kita, sedekah kita, menebar kebaikan sesama manusia, zikir kita dan lain sebagainya, yang semuanya Allah lipat gandakan ganjarannya. Dan suatu saat ketika selesai Ramadan, Allah angkat derajat kita, terbang sebagaimana kupu-kupu yang indah dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melalui tempaan bulan Ramadan ini sukses sampai akhir. Dan kita setelah menyelesaikan ibadah Ramadan ini kembali fitrah, kembali suci. Bahkan Allah limpahkan mahkota ketakwaan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.